Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tugas konsep IPS SD yang bertema kearifan lokal dapat berpotensi sebagai kurikulum di Indonesia. Kami dari kelompok 13 beranggotakan 3 orang. Saya Mariatul Iftiah dan teman saya Sarmila Anissa beserta Tika Fitria Novianti. Untuk itu, izinkan kami mempresentasikan PowerPoint kami yang bertema kearifan lokal dapat berpotensi sebagai kurikulum di Indonesia. Yang pertama, pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah bentuk pemahaman serta adat kebiasaan yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Semua bentuk kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya, membentuk pola perilaku sesama manusia atau alam, menurut Keraf 2002. Terkait karakteristik kearifan lokal ada beberapa hal diantaranya, yaitu 1. Sekelompok pengalaman dan berakal dihasilkan oleh orang-orang yang tinggal pada suatu tempat tertentu. 2. Ditransmisikan melalui peniruan dan demonstrasi. 3. Konsekuensi dari praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari. 4. Terus-menerus melalui pengalaman cenderung empiris daripada pengetahuan teoritis dalam arti sempit. Pengulangan merupakan ciri khas dari tradisi, bahkan ketika pengetahuan baru ditambahkan, selalu berubah, diproduksi serta direproduksi, ditemukan juga hilang, serta dipresentasikan sebagai sesuatu yang statis bersifat khas, menurut Allen dan Beaker 2005. Perkembangan kearifan lokal. Kearifan lokal berkembang dari kemampuan masyarakat lokal beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti pandangan teori koevolusi bahwa kearifan lokal mengacu pada proses dinamis dan berkelanjutan dari adaptasi timbal balik antara lingkungan alamiah dan umat manusia. Teori koevolusi menunjukkan bagaimana sistem sosial, terutama sistem pengetahuan dan ekosistem saling berhubungan dan bagaimana mereka mempengaruhi satu sama lain, menurut Fau 2004. Di sisi lain, sistem dan kelembagaan sosial dalam kehidupan masyarakat sangat menentukan perkembangan pengetahuan lokal, terutama sebagai perwujudan dan eksistensi pengetahuan lokal dalam kehidupan masyarakat. Kelembagaan lokal ternyata dapat menjembatani semua kepentingan dalam kehidupan masyarakat lokal. Bahkan, peran kearifan lokal menjadi lebih efektif jika terdapat kerjasama dari berbagai pihak yang memberi penguatan terhadap peran lembaga adat. Hal ini ditunjukkan oleh Azari, di mana Lembaga Tuan Bano Safakat di Kabupaten Simalakuluwe sebagai sebuah organisasi lokal berfungsi sebagai pengatur masalah pertanian dan mediator antara petani dengan pemerintah untuk mengangkat permasalahan lokal dalam kebijakan pembangunan daerah. Azari tahun 2006. Lalu selanjutnya, upaya-upaya ini dapat berupa penggabungan institusi lokal dengan institusi yang berlaku dalam kehidupan bernegara untuk menjembatani agar pengetahuan masyarakat dapat berfungsi dalam kehidupan modern, salah satunya dengan membuat organisasi adat dengan organisasi modern. Kusuma Aja tahun 1995. Nah, selanjutnya pengertian kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan keterkaitan dengan tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum selama ini bergantung pada kreativitas guru. Meskipun kurikulum baik, namun jika guru tidak memiliki kreativitas, maka tetap saja hasilnya kurang baik. Oke, materi selanjutnya yaitu potensi kearifan lokal sebagai kurikulum Indonesia. Pendidikan berbasis kearifan lokal memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, informasi, komunikasi, dan ekologi yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.
Pendidikan berbasis kearifan lokal lebih didasarkan pada pengayaan nilai-nilai kultur dan mengajak untuk selalu dekat dengan menjaga lingkungan sekitar yang bersifat nilai dalam lokal masyarakat. Menurut Muji Asih dan Suprihatin 2006, kurikulum berbasis kearifan lokal merupakan penyelenggaraan pembelajaran yang memberikan ilmu pengetahuan yang berwujud aktivitas di lingkungan masyarakat setempat. Untuk mendapatkan kurikulum yang tepat, perlu dikembangkan prinsip-prinsip yang tepat. Menurut Muji Asih 2006. Prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip relevan yaitu kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek, kebutuhan, dan karakteristik siswa menurut Bahwani 2007. Selanjutnya prinsip efisiensi dan efektivitas yaitu prinsip yang berkaitan dengan besar dan baiknya tujuan kurikulum yang dicapai menurut Conference of Islamic Studies 2009. Dan yang terakhir, kesimpulan, peran kearifan lokal menjadi lebih efektif dan efisien jika terdapat kerjasama dari berbagai pihak yang memberikan bantuan terhadap peran lembaga adat. Kurikulum memiliki peranan yang sangat penting bagi pendidikan peserta didik, juga pengembangan fungsi tertentu sebagai alat dan pedoman pendidikan. Maka isi kurikulum harus jalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Kurikulum berbasis kearifan lokal di Indonesia memerlukan kurikulum yang mengajarkan kearifan lokal suatu daerah masing-masing agar sekolah di Indonesia dan guru mampu menghadirkan kurikulum yang sesuai daerahnya. Adanya kurikulum yang berbasis kearifan lokal akan dapat menanamkan tentang hubungan manusia dengan budaya lingkungan sekitar. Untuk mendapatkan kurikulum yang tepat sesuai dikembangkan prinsip-prinsip yang tepat juga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, menambah atau menyanggah, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Distakbar Vito, NIM 95, akan menambahkan materi dari presentasi kelompok Mbak Sarmila dan teman-teman yang dipresentasikan. Jadi pendidikan berbasis kearifan lokal ini memiliki banyak sekali manfaat, seperti melahirkan generasi-generasi yang kompeten dan bermartabat, merefleksikan nilai-nilai budaya, berperan serta dalam membentuk karakter bangsa, ikut berkontribusi dalam terciptanya identitas bangsa, dan ikut andil dalam melestarikan budaya yang ada. Serta memiliki tujuan dari pembelajarannya adalah supaya siswa paham dengan potensi serta keunggulan daerah tempat tinggalnya, memahami segala aspek yang memiliki hubungan dengan potensi tersebut, sehingga siswa nantinya dapat mengolah potensi serta kekayaan sumber daya alam di daerah tempat tinggal. Sekian, terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Panji Asmoro, NIM 2286202107. Saya akan menyanggah PowerPoint dari kelompoknya Mbak Sarmila tadi tentang kearifan lokal sebagai acuan untuk pembuatan kurikulum. Menurut saya PPT-nya sudah bagus, namun ada beberapa yang perlu untuk ditambahkan. Yang pertama, dari segi tulisannya kadang ada yang berwarna hitam, kadang ada yang berwarna ungu. Mungkin kalau dibuat berwarna hitam akan lebih mudah untuk dibaca kalau ditampilkan di proyektor. Dan terus kalau bisa diberikan contoh. Contohnya itu adalah dari segi kearifan lokalnya yang mana yang disebutkan untuk dapat dijadikan acuan untuk pembuatan kurikulum, dan disebutkan juga contohnya bunyi kurikulum yang sudah diambil berdasarkan kearifan lokal tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya koreksi. Untuk selebihnya kesimpulannya juga terlalu panjang, kalau bisa lebih diperpendek dan diperjelas lagi. Tapi tidak
tidak menghilangkan dari segi semua materinya. Terima kasih. Terima kasih tambahannya untuk Mas Vito, dan terima kasih juga atas sanggahannya dari Mas Panji. Kami akan berusaha memperbaiki lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.